Halo Sobat Tenda Servis, kali ini teman-teman kita kedatangan customer sebuah laptop. Di sini laptop Toshiba, tipenya Satellite L745. Jadi informasi usernya bahwa LCD-nya itu gelap, layarnya setengah ya, sebelah kanan ya, gelap vertikal gitu teman-teman. Kemudian ada ketika kita mulai start itu ada garis di sebelah kiri. Dan kemudian udah mulai startup Windows-nya ada bercak seperti layar kena gencet ya, itu masih udah mulai kelihatan ya, layarnya agak gelap sedikit ya. Jadi begitu informasi dari pemiliknya. Dan setelah saya analisa, ternyata kita akan melakukan penggantian LCD ya teman-teman. Jadi video kali ini kita akan share bagaimana cara mengganti LCD laptop Toshiba Satellite L745 ini teman-teman sekalian. Untuk LCD-nya ini ukuran 14 in ya. Ya, kalau untuk LCD ini masih banyak dijual ya di toko-toko spare part laptop ya. Bahkan di toko online pun ada. Kisaran harga itu sekitar 300-an. Kalau di online itu sekitar 300 sampai 300,5, tapi kalau di toko offline itu sekitar 500-an sampai 900-an ya. Oke, itu dia terlihat bercaknya ya, seperti layar kena gencet ya. Sepertinya memang ini kena timpa ya, makanya harus hati-hati ya. Oke, ini proses kita bongkar ininya ya, casing laptopnya. Sambil bongkar kita bersih-bersih juga. Itu saya membersihkan pin RAM-nya ya. Jadi teman-teman Sobat Tenda Servis, jadi untuk perawatan sebuah laptop ini memang sangat perlu ya. Jadi cara penyimpanannya, cara membawanya juga harus betul-betul kita perhatikan. Harus memang menggunakan tas khusus laptop ya teman-teman sekalian. Tas khusus laptop itu dia memang ada kantong laptopnya dan dilapisi dengan busa yang cukup tebal. Nah itu jadi dia, kemudian ada pengaitnya juga ya. Jadi bisa menahan laptop tahan guncangan, dan ketika kena timpa suatu benda itu tidak mengenai langsung karena udah ada pengamannya. Dan terus penyimpanannya pun memang tidak boleh ditimpa ya teman-teman sekalian. Jadi begitu cara perawatannya. Dan di sini memang si pemilik juga baterainya sudah tidak ada ya. Jadi ini langsung menyalakan dengan charger. Sebenarnya itu tidak disarankan karena tidak sesuai SOP. Dan bisa jadi sih ada impact sedikit lah, impactnya ke LCD ini. Tapi bakalan sulit ya. Jika listrik mati, maka laptop tidak bisa hidup. Jadi memang harus ada baterai, itu wajib. Ya, ini proses pembukaan LCD-nya, mulai dari frame-nya tadi ya. Di frame itu kan ada beberapa penutup stiker, penutup bautnya itu harus kita bongkar. Kemudian ini juga di tepi-tepi sebelah kanan dan kiri itu baut penahan casing LCD-nya, frame LCD-nya maksudnya teman-teman. Ini saya percepat aja videonya karena memang cukup lama ya. Nah ini sudah lepas LCD lamanya, itu soket LCD yang di belakang. Jadi ini dia LCD barunya, saya beli di toko offline ya. Harganya sekitar 450 ribuan ya. Awalnya itu sekitar 5,5, namun saya coba tawar-menawar karena teknisi pasti beda lah harganya ya. Oke, ini kita proses SOP-nya, itu proses SOP-nya kita tes dulu layar atau LCD barunya sebelum kita memasang atau merakitnya kembali ya. Oke, langsung kita eksekusi ya, langsung kita pasang aja. Tadi itu kan ada pengait di balik soketnya itu ada solasi penahan ya, itu juga nanti harus kita tambahin karena memang fleksibel ini harus benar-benar padat ya, tertahan, nggak boleh goyang. Nah itu dia, ini proses kita tes dulu ya. Jadi kalau misalnya layarnya, sebenarnya tadi sudah saya bawa ke toko untuk tes ya, udah oke sih di toko, tapi ini kita SOP lagi, kita kisi lagi ya di sini LCD-nya, biar sobat-sobat Tenda Servis di rumah bisa tahu juga. Ini sudah nyala dan garis sudah tidak ada lagi ya. Sebelumnya kan ada garis. Nah bercak yang di sini tadi nggak ada lagi ya, aman ya, mantap. Namanya juga LCD baru ya.
Oke, kita lihat ini sudah masuk ke menu. Tadi sebelumnya ada nampak guys. Nah ini udah nggak ada lagi, layar setengah hitam itu sudah nggak ada lagi ya. Sip, langsung kita eksekusi aja. Ini udah oke, LCD-nya aman ternyata. Ini kita matikan, lanjut kita rakit lagi semuanya ya. Kita pasang LCD-nya, frame-nya. Ini yang saya katakan tadi, saya tambah lagi isolasi untuk menahan itu ya, penahan soket LCD-nya supaya tidak goyang. Udah benar-benar rapat. Ya ini proses pemasangan LCD dan juga penutupnya nanti ya, pemasangan frame-nya. Dan jangan lupa di balik LCD itu kan ada kabel soket kamera, yaitu hati-hati dan jangan lupa dipasang, nanti kameranya tidak berfungsi. Oke, ini dia proses pemasangan frame-nya. Itu cuman di ini aja ya, ditekan-tekan supaya rapat karena dia kan pengait, ada pengaitnya, sambil dibersihkan. Oke, sekarang kita pasang lagi penutup mesin bagian atas. Jangan lupa fleksibel itunya ya, fleksibel keyboard. Kemudian ini kita proses pemasangan atau perakitan baut-baut semua. Jangan sampai ada yang kurang ya bautnya, apalagi berlebih, tidak boleh. Oke, begitulah teman-teman prosesnya ya, proses pergantian LCD-nya. Jadi tidak begitu sulit ya kalau cuma mengganti, tapi kalau sampai memperbaiki baru lumayan sulit. Dan ini dia sudah selesai ya, sudah terpasang semua. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan sekali lagi sebelum kita serahkan kepada pemiliknya. Jadi sobat-sobat tanda servis dimanapun berada, jika punya laptop seperti ini rusak dan harus ganti LCD, beginilah caranya ya. Nggak susah, yang penting lengkapin alat-alatnya dan kemudian lebih sangat hati-hati dalam proses pemasangan LCD barunya. Dan pembeliannya pun harus sesuai dengan spek ya, berapa inci, dan pin soket LCD-nya juga harus dihitung berapa pin, jumlah pinnya. Yang ini tadi kalau nggak salah 40 pin ya, saya lupa tadi. Oke, ini kita nyalakan lagi untuk proses kisi terakhir. Saya deketin aja kameranya supaya lebih jelas. Oke, aman ya, dan nggak ada garis. Sebelah kiri tadi ada garis vertikal. Kita lihat lagi, kemudian setelah startup Windows, spesifikasinya ya dan tipenya. Nah, itu tadi tak ada lagi ya, bercak di sebelah kanan bawah tadi. Oke, aman, terkendali. Sukses ya teman-teman proses penggantian LCD-nya. Coba kita tes lagi setelah nanti muncul menunya, apakah masih normal. Laptop ini masih mumpuni lah ya, prosesornya Core i5 ya, generasi Core i5 itu masih oke lah. Paling nanti kalau lebih mantap di upgrade menjadi SSD ya, hard disknya. Oke, ini aman, tidak ada lagi ya garis itu. Coba kita tes dulu ini kontrasnya, coba kita buka ini aja lah ya, Word ya. Nah ini coba kita buka aplikasi Word, coba kita tes naik turun kontrasnya, apakah responnya bagus. Mudah-mudahan bagus ya. Ini agak lelet. Coba kita buka, lambat loadingnya ini. Oke, ini sudah terbuka Word-nya. Coba saya tes turunin dan naikin kontrasnya ya. Oke, mantap. Ini mau berfungsi ya, bagus. Sip, teman-teman sekalian, cukup sekian video saya ini, semoga bermanfaat. Salam servis dari saya, Terservis. Jangan lupa di subscribe. Bye, sampai ketemu di video saya berikutnya.